Sungguh Tuhan, ini menjadi pujian bagi hidup kami. Engkaulah jaminan hidup kami. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menerima anugerah terbesar. Dan setiap kebenaran yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu, itu nyata di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, berikan hati kepada kami seorang murid yang mau mendengar, yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin cakap di dalam Kristus. Urapi hamba-Mu secara pribadi, dengan kelemahan dan keterbatasan hamba. Hamba tahu Tuhan, hamba hanya berserah padamu. Mohon pertolongan-Mu, sehingga apa yang saat ini hamba sampaikan adalah kebenaran daripada Tuhan. Jauhkan dari sesuatu yang ingin hamba secara pribadi sampaikan, tetapi biarlah hamba tunduk di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita memasuki di tanggal 21. Luar biasa penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam hidup kita. Ya. Saya percaya tahun 2020 berlalu, tahun 2021 kita mengalami kemenangan meskipun di masa pandemik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah memelihara hati yang sukacita. Gak gampang Bapak Ibu. Memelihara ayam yang kelihatan aja susah. Apalagi hati yang susah untuk dilihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan. Ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita belajar banyak, mari kita buka Alkitab kita. Kita masih belajar di dalam surat Filipi, ya. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Sudah ketemu Bapak Ibu? Memang saya tidak tayangkan di slide. Kenapa? Agar kita melihat Bible yang kita miliki, ya. Yuk kita akan bersama-sama membacanya. Bapak Ibu, saya akan bacakan di ayat yang genap. Bapak Ibu, ayat yang ganjil ya, saya minta tolong ya. Di sini judul perikop LAI memberi judul nasihat terakhir. Audikia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sudah kita bahas sebelumnya bahwa surat Filipi ini ditulis hambanya seorang rasul, dan saat itu hambanya ada di penjara. Ya. Surat ini ditulis memang saat itu
Rasul Paulus masih memiliki hubungan dengan jemaat Filipi. Ya, meskipun saat itu di penjara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu diketahui, jemaat Filipi ini jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus. Ketika dia setelah pelayanan di Yerusalem, kemudian dia mau hendak ke Asia. Tetapi tiba-tiba ketika di Troas, ternyata Rasul Paulus dan Silas saat itu mendapat penglihatan dari Roh Kudus. Dan saat itu Roh Kudus katakan, kamu ke Makedonia. Saat itu Rasul Paulus dan Silas tentunya berbalik arah. Dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, yaitu ke Makedonia dan akhirnya adalah ke Filipi. Bapak Ibu, jemaat Filipi adalah jemaat di mana jemaat yang telah dikelola, dilayani oleh Rasul Paulus. Saat itu Rasul Paulus memiliki hubungan yang dekat. Bapak Ibu, ini Filipi. Lupa. Begini Bapak Ibu, ya kadang-kadang lupa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masyarakat Filipi ini majemuk. Mereka itu bukan hanya satu suku, tetapi mereka ada beberapa suku, Yahudi dan non-Yahudi. Ya, termasuk orang pribumi asli. Dan kemudian di Filipi sendiri saat itu ada sinkritisme. Masyarakat di Filipi saat itu mencampur adukan antara ajaran agama dan kepercayaan. Sehingga Rasul Paulus katakan di sana ada ancaman bahaya tentang pengajaran sesat. Ya. Dan kemudian ketika kita membaca surat Filipi, dapat kita indikasikan bahwa ekonomi masyarakat Filipi cukup baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus beberapa kali menyebutkan bahwa orang-orang Filipi itu saat itu mendukung pelayanan Rasul Paulus. Ketika dia di Tesalonika dan masih di penjara pun saat itu selalu didukung. Ini menjelaskan bahwa masyarakat Filipi saat itu cukup baik ekonominya dan mereka tidak kikir. Ya, mereka murah hati, mendukung pelayanan Bapak rohani mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam suratnya Rasul Paulus saat itu, bentar Bapak Ibu, ya, menuliskan sukacita. Hampir setiap pasal itu ada sukacita. Ketika saya membaca pasal 1 sampai ke 4, saya berusaha menggarisbawahi dan menghitung. Kurang lebihnya 14 kali Rasul Paulus menyatakan sukacita atau bersukacita. Itu hampir setiap pasal. Ya Bapak Ibu. Tentunya ada tujuan maksud kenapa saat itu Rasul Paulus menulis. Ya. Ketika Epaphroditus datang mengunjungi Paulus di penjara, dia tentunya menceritakan keadaan jemaat di Filipi. Bapak Ibu, ya. Jemaat Filipi saat itu ada ancaman penderitaan, ada ancaman perpecahan, ada ancaman pengajaran sesat. Sehingga Rasul Paulus ingin memberikan motivasi kepada anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Filipi saat itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus di pasal 4 mengatakan, bersukacitalah, ya, dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini suatu harapan Rasul Paulus agar jemaat Filipi merasakan sukacita meskipun dalam situasi permasalahan yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, himbauan bersukacita itu terus-menerus diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Agar sukacita itu terpelihara, agar sukacita itu tetap ada di sidang jemaat Filipi, meskipun situasi tidak baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Sukacita dalam bahasa Yunani itu kara, ya, yang berarti kegembiraan, yaitu sukaria yang tenang, ya. Jadi kegembiraan tetapi sukacita yang tenang. Kenapa? Kegembiraan yang mendalam yang timbul dari hubungan pribadi kita dengan Allah. Itulah sukacita. Kegembiraan yang muncul karena relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, artinya di dalam Tuhan kita akan selalu bersukacita meskipun secara tubuh ragawi kita mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit. Hendaknya sukacita itu tetap melekat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sering mendengar, tadi ada WL katakan, sukacita itu adalah anugerah. Sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang, Bapak Ibu. Berapapun uang, kekayaan, kehormatan yang kita miliki, tidak bisa namanya membeli sukacita. Betul Bapak Ibu? Gak ada itu supermarket ada sukacita, ya. Ada seorang hamba Tuhan ketika melayani di Timur Leste, katanya ya, dia ada tulisan toko sukacita. Dia tanya, Bu, beli sukacita? Gak ada. Gak ada, meskipun toko itu jelas toko sukacita, tapi gak ada itu sukacita dijual. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sukacita itu susah untuk kita dapatkan karena gak dijual. Tetapi kadang-kadang mudah hilang, mudah habis dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Mana mungkin kalau kita ditinggal di dalam Tuhan, sukacita gak akan hilang. Betul Bapak Ibu. Tetapi pada kenyataannya ketika kita menginjak bumi, ya, bukan di awan-awan, sukacita dalam hidup kita kadang-kadang tiba-tiba redup. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Contoh nih Bapak Ibu. Contohnya misalnya saya ya. Pagi-pagi saya bangun berdoa, Tuhan pimpin hidupku hari ini. Jadikan aku berkat bagi orang lain. Penuhi aku dengan sukacita. Itu doa saat teduh. Saat baca firman Tuhan Bapak Ibu. Terus kemudian saya turun ya. Turun atau saya sedang melakukan aktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan pagi itu. Untuk menyiapkan makanan. Untuk menyiapkan lain-lain. Tiba-tiba anak saya datang nih. Saya sudah nyiapin nih makanan di meja makan beberapa macam. Kayaknya saya sudah cinta keluarga. Saya nyediain semua makanan, gitu ya, yang menurut saya baik, ya. Kemudian anak saya turun. Tapi yang anak saya nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ini contoh, ya. Masak apa hari ini? Ini masa ini. Masa itu lagi bosen. Saudara, saya bisa marah, saudara. Nih anak gak tahu diri ya. Saya bangun pagi nyiapin makanan ini, terus bilang begitu. Saya mulai kesel. Terus saya mau ngeluarin motor. Misalnya ban saya rada kempes, bahkan bocor. Kesel gak saudara? Mau kerja. Belum di perjalanan macet misalnya. Nih, ini orang Kristen yang kayak saya ya. Ya, nggak kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu mah penuh sukacita, sabarnya luar biasa, ya. Kemudian jalan raya Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang motong di tengah jalan. Kita lagi konsentrasi nih ngebut nih, ada orang motong di tengah jalan. Aduh, itu harus penuh kesabaran kelas berat Bapak Ibu, ya. Pasti kesel. Kenapa? Itu membahayakan diri saya dan membahayakan dia, ya. Kemudian di tempat kerja. Kadang-kadang kita melihat ada teman kita yang radanya tidak sesuai dengan selera kita. Ya, entah itu bos kita atau rekan kerja kita. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Mulai redup nggak? Kejengkel nggak? Gerutu nggak? Itulah kadang-kadang yang merusak sukacita kita. Pada kenyataan kita ini manusia daging. Nggak bisa untuk konsisten, untuk terus tuh sukacita tuh wah gitu. Mentang-mentang saya sankuin saudara,
Sangku itu selalu kelihatan nih. Kalau sukacita kelihatan, kalau marah juga kelihatan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang lihat, ternyata di dalam kehidupan kita, ternyata kadang-kadang kita mengalami naik turun kondisi kita, emosi kita. Ya, emosi itu tidak selalu negatif ya Bapak Ibu. Emosi juga ada hal positifnya, ya. Bapak Ibu, lalu bagaimana tantangan saat ini? Saya orang Kristen, saya sudah lahir baru untuk terus memelihara hati yang penuh sukacita. Ya, joyful in the Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau kita belajar hari ini melalui kebenaran di dalam Filipi. Filipi mengajarkan beberapa hal. Bagaimana kita bisa memelihara hati yang sukacita. Bagaimana memelihara hati yang tetap sukacita itu bagaimana? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu unsur sukacita, ya. Yang pertama adalah hidup damai dengan sesama, semua orang, ya. Hidup damai dengan semua orang. Pertama, di ayat yang kedua dikatakan, Audia dan kunasehati Sintike, kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus di pasal yang keempat ini menasehati dengan jelas nama disebut? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh membicarakan bukan kerasani Sintike dan Audikia ya Bapak Ibu, tapi kita mau belajar dari mereka, ya. Satu unsur yang sama dalam sukacita adalah happiness. Bahagia. Bahagia adalah pengalaman emosi positif, yaitu suatu kesenangan. Tadi dikatakan kara ya, sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah salah satu sifat dari buah roh. Dan Allah sendiri adalah sumber dari sukacita itu. Dan Dia menginginkan umatnya bersukacita, karena orang yang bersukacita itu terus memperoleh kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Audikia dan Sintike adalah dua perempuan. Ini ditafsirkan, ini adalah kakak beradik. Dia itu diaken, ya, berarti itu tua-tua di gereja di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kedua kakak adik ini berantem. Maksudnya bukan berantem gini ya, tapi ada perselisihan di antara mereka. Dan kondisi ini kenapa sih Rasul Paulus menegur secara pribadi, namanya ditulis di sini? Karena itu semua sidang jemaat sudah tahu. Dan saat Epaphroditus, namanya susah-susah ya, Epaphroditus itu datang ke Paulus, itu tentunya menceritakan keadaan jemaat dan menyebutkan dua perempuan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebenarnya jemaat kedua perempuan ini tidak bertengkar atau berselisih tentang soal ajaran, bukan soal doktrin, bukan. Tetapi mereka itu berselisih karena karakter yang berbeda. Ya, di dalam jemaat misalnya ada karakter yang berbeda, kemudian mereka itu saling konflik. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, di sini tuh ada jemaat dua tokoh yang memiliki kekuatan masing-masing, itu lagi konflik. Tapi di sini nggak ada, ya. Kemudian yang satu pasti memengaruhi yang lain, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus takut kalau itu akan mendatangkan perpecahan di tubuh jemaat. Makanya Rasul Paulus dengan terus terang menyebut nama mereka karena semua orang sudah tahu. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi perselisihan dan akhirnya mereka
semuanya, Rasul Paulus meminta kepada Son Gugos dan Clement untuk mendamaikan. Ya Bapak Ibu, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perselisihan adalah hal yang sungguh tidak baik di hadapan Tuhan. Apalagi perselisihan itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Secara rohani, Laodikia dan Sintike ini memiliki kehidupan rohani yang baik. Ya. Tetapi mereka berselisih. Mereka melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak menjadi teladan bagi sidang jemaat saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perselisihan tidak akan mendatangkan sukacita. Bagaimana menjaga hati yang penuh sukacita, salah satunya adalah hiduplah damai dengan semua orang. Ketika kita hidup damai dengan semua orang, maka kita akan merasakan sukacita itu yang meluap. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara pernah merasakan seperti ini. Jika Bapak Ibu Saudara tidak enak hati, bahkan memiliki masalah dengan orang lain, apakah Bapak Ibu merasa damai sejahtera di dalam hidup Bapak Ibu? Tidak. Kenapa saya bilang? Saya pernah ngalamin, tapi sudah bertobat. Ya, kalau Bapak Ibu sudah masih mengalami dan tidak bertobat, mulai sekarang bertobat. Berdamai dengan diri sendiri. Tidak bisa melihat orang lain itu harus sama dengan saya. Dan orang lain juga harus mengerti bahwa kita tidak sama dengan mereka. Tetapi kita menjadi tubuh Kristus yang saling hidup damai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup damai dengan semua orang. Karena Tuhan menginginkan itu. Karena Tuhan menginginkan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana menjaga hati agar tetap sukacita. Jangan khawatir akan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir dalam bahasa Yunani adalah narimnao, bukan rimo Bapak Ibu ya. Itu orang Jawa bilang rimo ya. Ini narimnao. Lah artinya apa? Narimnao ini ditarik kepada dua kutub yang berbeda, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu kekhawatiran. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, gambar ini magnet. Pasir yang ditarik dua kutub. Ya. Jadi kekhawatiran ini adalah memikirkan sekarang dan akan datang. Ibu Elizabeth, Bu Isti, kalau misalnya saya mau memikirkan anak saya nanti pulangnya selamat atau enggak ya? Aduh jam 9 ini kok belum pulang-pulang. Itu bukan khawatir, cemas. Beda Bapak Ibu. Khawatir ini sesuatu yang menjadi hal yang sudah dipikirkan di hati ini ya, pikiran kita. Tapi kalau kita memikirkan anak kita kok belum pulang, nanti gimana ya? Misalnya ya, kemarin anak saya disuruh beli tikus. Lem tikus ya. Naik motor beli tikus, nggak suka. Pak Rudiana nggak suka tikus, jadi saya nggak beli tikus. Dia bilang begini, "Mah, aku ini ya beli di situ. Nanti kamu pulangnya gimana? Itu baliknya kan itu dua arah tuh, ya. Jangan ke situ, nanti puter." Itu namanya cemas, bukan khawatir, ya. Kalau kekhawatiran itu sangat melekat, sehingga itu terbayang-bayang, ya. Dan itu membuat kita tidak sukacita, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Kemudian yang
Yang kedua adalah pikiran orang tersebut berada dalam realita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Dia berpikir nanti kenyataannya seperti apa dan nanti misalnya. Ya. Kemungkinan-kemungkinan di dalam dirinya, kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai manusia biasa, ini Rasul Paulus ya, seorang rasul Tuhan. Rasul Paulus tentunya pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dalam kesulitan. Minggu yang lalu Pak Yosua katakan, dia pernah mengalami kapal karam, pernah dianiaya, pernah namanya mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus saat itu mengalami namanya kehidupan yang sulit. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus saat itu ketika menghadapi ketidakpastian dia menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemungkinan Bapak Paulus ini menuliskan karena dia tahu hubungan Pak Paulus dengan jemaat Filipi ini dekat. Jadi dia takut kalau jemaat Filipi itu mengkhawatirkan Pak Paulus. Ya. Sehingga Paulus mengatakan jangan khawatir apapun, ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita lihat, mari kita lihat ayat yang ke-6. Bapak Ibu, mari kita akan fokuskan ke kata tentang apapun. Bapak Ibu, kata tentang apapun itu menunjuk pada bentuk jamak. Jadi saat itu Rasul Paulus mengetahui pasti bahwa jemaat Filipi sedang khawatir dengan banyak hal, bukan hanya satu hal. Kalau satu hal pasti dia akan mengatakan, ya. Jika hanya satu, pasti dia mengatakan jangan khawatir akan hal itu. Tetapi dikatakan jangan kamu khawatir tentang apapun. Ini jamak. Berbagai hal yang menjadi kekhawatiran jemaat Filipi, Paulus mau katakan jangan kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hubungan Paulus dengan jemaat Filipi adalah hubungan seorang bapak dengan anak. Ketika saya dikasih kabar, mama saya sakit, ibu saya sakit, mae saya sakit, pasti saya akan khawatir. Dan saya berusaha telepon. Pikiran, meskipun saya di sini, pasti hati saya di sana. Itulah yang terjadi pada kehidupan jemaat Filipi yang Rasul Paulus khawatirkan. Jangan kamu khawatir tentang kehidupanku, karena mereka mendengar bahwa Rasul Paulus saat itu sedang sakit. Dikatakan ada duri dalam daging. Bisa dibayangkan. Misalnya nih, ya, di antara Bapak Ibu punya keluarga di luar kota sedang sakit. Apakah Bapak Ibu tidak khawatir dan memikirkannya? Kalaupun kita tidak bisa menengok, pasti Bapak Ibu berpikir, gimana aku bisa membantu meringankan bebannya? Betul Bapak Ibu? Itulah yang mau disampaikan orang tua kepada anak. Jangan kamu khawatir. Orang tua pasti seperti itu. Seperti ibu saya. Ibu saya juga gitu. Walaupun hanya di kursi roda, ya. Bu, saya nggak bisa ngirim apa-apa. Nggak usah khawatir. Yang penting keluargamu. Itu yang dikatakan. Meskipun mereka nggak tahu juga mereka kekurangan itu tidak. Tapi jangan. Kalau pulang nggak usah bawa apa-apa. Pasti. Kenapa? Jangan menjadi beban. Rasul Paulus menyatakan itu sebagai orang tua kepada anak rohaninya. Jangan kamu khawatir. Anak-anak, khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan
menjadi suatu ancaman bagi kita, akan mendatangkan penyakit. Betul Bapak Ibu? Nih biasanya yang diderita ibu-ibu, asam lambung, emah, bisa jadi kalau akut liver. Terus apa? Kanker hati. Betul ibu-ibu? Ya, ada yang mangkut-mangkut berarti iya. Ya. Mulai sekarang jangan khawatir yang berlebihan karena itu merusak jiwamu. Itu menghilangkan sukacitamu. Rasul Paulus katakan, kalau kamu ingin memiliki hati yang bersukacita, hilangkan kekhawatiran dalam hidupmu. Bergantunglah kepada Kristus. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta umur kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekhawatiran menekan jiwa. Kalau kekhawatiran menekan jiwa, tidak bisa tidur. Stres. Sekarang sudah banyak orang stres. Jadi jangan tambah anak Tuhan stres. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan melawan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita bergantung kepada Allah. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Menghadapi hidup tetap bersukacita di dalam Allah. Karena Allah memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Allah memberikan jaminan kekal dalam hidup kita. Kalau masa lalu Allah peliharakan kita, apakah masa depan kita Tuhan gak peliharakan? Tuhan kita tetap sama. Tuhan akan menuntun langkah kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Firman Tuhan memberikan semangat dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir, karena kekhawatiran akan menghambat doa kita kepada Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, dan juga sukacita hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Masa depan anak kita? Bapak Ibu, saya ditinggal oleh bapak saya dalam masa sulit. Kami 4 bersaudara. Tetapi kami bergantung. Ibu saya hanya pesan gini, kalau kamu mempunyai cita-cita, kamu gapai dengan takut akan Tuhan. Seorang janda yang tidak mampu apa-apa. Jangan khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Berdoa. Anak-anak, apa yang menjadi kekhawatiran kalian? Masa depan. Bu, sekarang masa COVID. Kuliah juga gak ada artinya. Jangan khawatir. Tuhan ada di masa lalu dan Tuhan akan ada di masa depan kita. Apapun kekhawatiran kita. Kekhawatiran gak bisa bayar utang, bekerja. Itu realita Bapak Ibu. Kalau kita hanya khawatir gak bisa bayar utang, diam di rumah, ya debt collector datang. Tapi kerja. Kekhawatiran itu harus ada jalan keluar. Dan percayalah kalau kita bekerja, Bapak Ibu, ada hasilnya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Saya ngalamin. Ya. Jadi mari kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita? Anak-anak kita, pasangan hidup kita. Takut Bu, nanti suami saya tuh ganteng jadi nyeleweng. Jaga suamimu dengan merawat baik. Jangan khawatir, jangan cemburuan. Bapak-bapak melihat istrinya melihat suaminya. Ya, tenang. Kalau kita merawat, menjaga cinta kasih di antara pasangan, pasti di dalam hidup kita takut akan Tuhan. Betul ya Pak Rudiano? Betul. Berikutnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang ketiga adalah pikirkan hal-hal yang bernilai. Pikirkan hal-hal yang memiliki poin dalam hidup kita. Di ayat ke-8, mari kita intip ya Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, yang ketiga cara kita untuk memelihara hati yang sukacita adalah pikirkanlah hal-hal yang bernilai. Kalau kita memperhatikan kata pikirkanlah, ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kata pikirkanlah bahasa Yunani adalah, tulisannya ke sana saya gak kelihatan, logiste, betul? Ya, logiste. Kata ini adalah bentuk present imperatif. Kata pikirkanlah yang dimaksud oleh Paulus adalah menunjuk bahwa perintah harus dilakukan terus-menerus. Ya. Bahwa perintah ini harus dilakukan terus-menerus. Bersukacita itu harus dilakukan secara terus-menerus. Berpikir, ya. Artinya bukan hanya dipikirkan, Bapak Ibu. Bukan seperti ini, hanya dipikirkan saja, bukan. Tetapi juga, Bapak Ibu, merenungkan dengan cara atau maksud mendapatkan cara-cara untuk mewujudkannya. Yang dimaksud Rasul Paulus seperti itu. Jadi pikirkanlah itu bukan hanya mikir. Aku sedang pikir. 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari gak ada hasilnya. Bukan seperti itu. Tetapi pikirkan dan renungkanlah bagaimana cara bisa mewujudkannya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kata ini cukup dalam artinya. Ketika kita memaknai ini, kita merenungkan ini bukan sesuatu yang ringan Bapak Ibu. Ini dibutuhkan effort, dibutuhkan kerja keras. Mikir dan melakukan. Memikirkan dan mewujudkan. Bapak Ibu, saya dulu ya berpikir saya tapi nggak ngerti. Pokoknya saya memiliki pasangan takut akan Tuhan. Kemudian saya nanti membangun rumah tangga harmonis. Itu yang saya pikirkan. Nggak ada masalah. Tetapi untuk mewujudkannya tidak gampang Bapak Ibu. Ternyata ketika saya sudah menikah, ya, ketika kami sama-sama melayani hamba Tuhan ini, nggak gampang mewujudkan itu. Perlu perjuangan, perlu penundukan diri, perlu kerendahan hati satu dengan yang lain. Kalau hidup kita ingin sukacita terus, bukan hanya pikirkan, tetapi bagaimana caranya agar kita mewujudkan sukacita itu. Kalau orang yang di depan kita, leader kita, pemimpin kita, kepala rumah tangga kita, orang tua kita, misalnya, itu nadanya, do tinggi itu apa namanya? Bapak Ibu, 1 titik atas itu namanya apa? Apa kok? Do tinggi. Do tinggi. Kita harus di bawahnya. Di bawahnya berarti apa, Cik? C. Untuk mewujudkan sukacita itu seperti itu. Jadi kita kadang-kadang harus bisa meramu atau kita harus bisa untuk mewujudkan dengan cara memanage kehidupan kita. Kalau saya hanya keras kepala, tidak mungkin sukacita itu ada di dalam kehidupan keluarga saya. Sukacita itu ada di dalam komunitas saya. Misalnya saya seorang pemimpin dalam suatu pekerjaan. Saya punya idealisme tinggi dan tidak memikirkan orang lain. Pastilah orang yang bekerja pada saya juga tidak mengalami sukacita. Melakukannya dengan penuh paksaan. Jadi di sini kita perlu suatu namanya upaya untuk mewujudkan sukacita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sukacita dalam hidup kita harus dipelihara.
Ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, kerendahan hati ada dalam hidup kita, toleransi ada dalam hidup kita, menghormati orang lain ada dalam hidup kita. Dikatakan di sini, dikatakan ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Tentunya Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat ini. Apa itu yang disebut semua yang benar? Semua yang benar di pandangan Allah. Dan kemudian semua yang mulia, hal-hal yang tidak kotor, hal-hal yang tidak jorok, mulia. Semua yang adil. Bagaimana kita menjadi seorang yang penuh dengan hikmat bijaksana. Kemudian semua yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Pikirkan itu. Semua yang manis, perkataan yang membangun, perkataan yang sungguh memberkati orang lain. Itulah yang bernilai. Dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan adalah semua yang baik. Pikirkanlah itu. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, ini pengalimatan yang mudah dibaca. Tapi untuk melakukan kita perlu tuntunan dari Tuhan. Meminta pertolongan dari Tuhan. Sehebat apapun kita manusia yang kadang kita jatuh terperosok. Tetapi mari kita minta kekuatan Tuhan. Sehingga kita diberikan hati yang penuh dengan sukacita. Meskipun melewati setiap tantangan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Pikiran mengarahkan kita pada perkataan dan tindakan. Ketika kita berpikir hal-hal yang bernilai kekekalan, maka hidup kita juga dijaga untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, pikiran kita dapat mengarahkan perkataan dan perbuatan kita. Jadi milikilah pikiran yang bernilai benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita memiliki pikiran yang bernilai, maka akan memunculkan atau mendatangkan sukacita dalam diri sendiri dan juga orang lain. Milikilah hati yang sungguh-sungguh tunduk di hadapan Allah. Kalau kita menginginkan memiliki hati yang penuh sukacita, hiduplah damai dengan semua orang. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir dalam hidupmu. Pikirkanlah hal-hal yang bernilai dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan.